Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang ya atau berbincang-bincang dengan tema motivasi volunteer ya. Dan motivasi volunteer atau relawan ya. Dan untuk bincang-bincang ini saya sudah dengan seorang narasumber yaitu Bung Ali Akbar Lijali ya. Ali Akbar Lijari. Dan seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber, kepada Bung Ali Akbar Lijari untuk memperkenalkan diri kepada para tribuner. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semangat pagi. Para tribuners dimanapun yang berada. Kenalkan, nama saya Ali Akbar Lijali. Saat ini saya salah satu ketua komunitas Driver Gojek Squad yang ada di Kota Manado. Dan juga saat ini aktif di Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara sebagai Sekretaris Kota Manado. Dan juga di organisasi Adisatya. Mungkin itu dulu perkenalan awal. Dan tribuners yang tentu kita akan bincang-bincang terkait dengan tema yaitu motivasi volunteer ya. Volunteer atau sering orang bilang mungkin relawan ya. Relawan. Dikatakan volunteer ini siapa? Volunteer bisa saja orang yang kerja dalam satu kepanitiaan, tapi kepanitiaan dalam satu bekerjanya satu kurun waktu tertentu, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan ini kebetulan Bung saya panggil Bulung ya. Bung Ali ini volunteernya dia sebagai relawan di Gojek ya. Gojek sebagai ketua. Ketua apa namanya tadi, ketua Ketua Komunitas Driver Gojek Squad atau disingkat DGS. Dan Bung Ali ini squad ini sudah berapa lama terbentuk ya? Untuk komunitas Driver Gojek Squad itu sudah 3 tahun. Boleh tidak cerita gimana sejarah terbentuknya dia ya? Sejarah kan pasti ada sejarah ngumpul-ngumpul atau gimana, mungkin kita sesama ojol ya, ojek online, kemudian terpikirkan bagaimana ada suatu wadah yang bisa mewadahi beberapa kepentingan lain daripada anggota. Boleh diceritakan ke Tribunar, silakan. Ya, terima kasih. Jadi DGS atau Driver Gojek Squad terbentuk, kita kumpul-kumpul beberapa driver sambil bicara bagaimana ke depan kita ada satu wadah yang bisa mengayomi teman-teman pada saat on beat di jalan. Ya. Akhirnya kita bersepakat, kita buat satu wadah, satu komunitas. Dan ini awalnya berapa orang yang kita memang waktu awal sudah langsung banyak sih yang masuk, sudah sekitar ya waktu itu ada sekitar 50-an, dan itu kita resmi bernaung di PT Gojek Indonesia. Jadi kita ada anggaran dasar, kita ada anggaran rumah tangga. Jadi kita resmi bernaung di PT Gojek Indonesia. Anggotanya semua yang Gojek ya, atau bagaimana perkembangannya? Apa bisa yang lain, misalnya Shopee atau yang lainnya? Ya, memang awal berdiri kita semua teman-teman itu rata-rata semua ada di Gojek. Sambil jalan mungkin karena ada akunnya yang sudah disuspend, ada yang di PM, sehingga hijrah ke beberapa aplikasi yang ada. Sehingga saat ini di Driver Gojek Squad juga ada teman-teman yang Grab, yang Shopee. Ya, kita tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk bergabung. Yang penting kita punya tujuan yang sama. Iya. Mungkin boleh cerita ya ke para tribuners dengan berdirinya ya DGS ini ya. DGS ini berdiri, apa-apa yang telah dilakukan, artinya tentu tujuan untuk kebersamaan, tapi kan di dalamnya ada hal-hal sosial, hal aktivitas yang sering dilakukan oleh DGS ini. Boleh diceritakan? Ya, memang untuk kegiatan atau aktivitas Driver Gojek Squad kita tidak cuma di jalan, jadi kita juga ada kegiatan sosial. Kita tiap kali ada bencana kita berusaha untuk terlibat langsung, untuk membantu, memberikan bantuan. Jadi tiap Jumat kita ada kegiatan berbagi berkah, makanan dan masker. Itu kadang-kala kita bagi pagi untuk para buruh bagasi, tukang sapu jalan, petugas kebersihan.
dan sebagainya. Kadang-kala juga kalau dilihat pagi banyak relawan yang berbagi-bagi, kita ambil shift malam, kita berbagi, kita sisir para pemulung dan sebagainya yang mungkin lagi tidur di jalanan, di mana kita berbagi. Itu lokasinya di mana? Lokasi-lokasi biasa yang biasa. Ya, biasanya kita ambil start dari Taman Kesatuan Bangsa, kemudian kita sisir ke pelabuhan, ke belakang Bang Sulut, kemudian kita melingkar ke samping Gunung Langit dan terus ke arah Samrat. Agak ini juga ya, agak luas juga ya. Iya. Itu setiap Jumat ya, setiap Jumat dilakukan ya. Ini saya ingin bertanya, gimana mendapatkan dana itu ya? Artinya ini tentu walaupun sederhana tapi besar juga kan? Iya. Gimana? Jadi ya alhamdulillah untuk dana untuk kegiatan ini kita memang dari awal sudah berkomitmen berusaha untuk menyisihkan, teman-teman berusaha menyisihkan sebagian rezeki mereka, pendapatan mereka tiap Kamis paling lambat dikumpulkan untuk kegiatan tiap Jumat. Jadi teman-teman ada yang kalau memang ada uang lebih dikasih uang, ada juga tiap Jumat kadang-kala mereka sudah bawa makanan 1 bungkus 2 bungkus, jadi kita gabungkan lalu kita bagikan. Nasi bungkus begitu ya? Ya, Satu nasi bungkus. Sudah. Jadi ada yang memberikan dalam bentuk barang ya. Ada juga yang artinya untuk uang. makanan ya, Ya, makanan dan tujuannya memang untuk bagi-bagi makanan Ya. kepada sesama yang membutuhkan ya. Ya. Butuhkan. Selain giat-giat sosial, ada tidak hal-hal lain yang menjadi aktivitas atau menjadi program dari DGS ini? Ya, jadi untuk saat ini memang kebanyakan kita DGS berfokus di sosial, di istilahnya membantu ketika ada teman-teman atau masyarakat yang kena musibah baik banjir, kebakaran dan sebagainya. Kita juga sering tiap kali kopdar, tiap kali pertemuan kita sering tukar pendapat. Selamanya kita di jalan, karena faktor umur juga kadang-kala memang kadang juga ya lagi asik-asik on beat tiba-tiba akun suspend, kadang-kala akun hilang pekerjaan. Jadi kita berusaha putar ini gimana caranya kita bisa berwirausaha, kita bisa cari mungkin bisa buat kelompok, kita bisa lobby di dinas mana. Itu sih Pak. Artinya ini ya, wadah volunteer ini dia jadi selain kegiatan-kegiatan sosial juga menjadi sarana komunikasi ya. Iya. Sarana komunikasi untuk kelihatan mungkin bincang-bincang ringan ya, tapi untuk untuk keberlangsungan akan masing-masing personal ya, manfaat masing-masing personal yang ada di DGS ya. Iya. DGS. Bung Ali, ini tadi sudah diceritakan ya bagaimana awalnya terbentuk, kemudian kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan ternyata lebih menitik beratkan ke kegiatan-kegiatan sosial dan jadi sarana untuk diskusi juga ya, walaupun secara informal. Saya ingin tanya, sekarang ini anggotanya ya, kalau kemarin kan terbentuk 50. Nah, sekarang anggotanya sudah berapa banyak dan gimana syaratnya menjadi anggota? Ya, terima kasih. Untuk yang saat ini yang resmi terdaftar di Gojek terupdate kemarin itu sekitar 60-an yang terupdate di Gojek. Dia harus terdaftar ya di Gojek? Ya, karena kita resmi ada di bernaung di PT Gojek, jadi kita diminta kemarin untuk data update berapa jumlah anggota yang terkini. Jadi saya sudah masukkan sekitar 60-an. Kemudian juga ini teman-teman juga yang dari aplikator Shopee juga ada bergabung dengan kita, itu ada sekitar tadi kita lapor sudah sekitar 40-an yang kita lapor, itu di luar Grab dan sebagainya. Jadi kurang lebih 90 ya. Iya. 90 anggota yang sekarang ini terlibat dan dia bisa naik nanti, bisa juga turun ya, karena dikatakan tadi ada yang suspend, ada yang ini ya. Menarik tentunya ya Tribuners bahwa para ojek online ini atau Gojek ini ternyata mereka juga ada suatu perkumpulan ya, ada suatu olahraga organisasi yang tujuannya bersifat kemanusiaan. Ini luar biasa.
karena pekerjaan Gojek juga ya bukan pekerjaan di bank yang gajinya besar ya, atau di BUMN yang gajinya besar, tapi yang perlu kita contoh di sini adalah bahwa mereka dalam pekerjaan keseharian yang mungkin hampir 1 kali 24 jam ya, mirip-mirip wartawan juga ya. 1 kali 24 jam bekerja, masih memikirkan bagaimana sesama, masih memikirkan bagaimana. Ini saya kira sangat sangat mulia dan tentu menarik untuk diikuti oleh siapapun ya, oleh siapapun. Saya mungkin boleh diceritakan Bung Ali gimana ide-ide ini muncul, ide-ide bagaimana. Kan gini, seperti yang saya katakan, ini di Gojek kan penghasilannya tergantung dari usaha hari itu. Usaha hari itu lagi mujur dapat 20 penumpang. Usaha itu kurang beruntung hanya dapat 2 penumpang ya, dua orderan ya, gimana. Kemudian masih terpikir untuk memberi kepada sesama. Gimana awal mulanya bisa Jadi kita selalu berkomitmen bahwa sekecil apapun pendapatan kita harus berusaha menyisihkan sedikit, walaupun cuma sedikit, untuk membantu sesama. Jadi dasar itu, jadi teman-teman tetap berusaha sedikit walaupun sedikit kita tambah ya bisa jadi besar banyak ya. Jadi istilahnya seberapapun yang terkumpul itu yang kita bagikan, kita tidak mau memaksakan, kecuali memang ada jika ada donatur yang mungkin mau titip ya untuk dibagikan, jadi kita juga titip gitu untuk jalan. Gitu. Bung Ali, di ojek online ini kan ada yang memang menjadi profesi utama, ada juga yang sampingan. Nah, sampingan. Gimana? Setiap anggota dia mengakui enggak bahwa ini saya hanya sampingan, saya ini, atau gimana? Iya, jadi kalau di kita di komunitas DGS kita ada buat formulir. Jadi di formulir situ kita taruh pekerjaan utama. Jadi supaya kita bisa tahu bahwa dia kerja di mana, aktivitasnya utamanya apa. Iya. Baru setelah itu kita bisa lihat ketika ada kegiatan apa. Jadi bisa ada pemberdayaan juga anggota. Jadi kan di anggota kita ada yang anggota aktif Polri maupun TNI, ada juga yang dosen. Jadi ada juga yang jadi kerja segala di ini bank. ya, Iya. banyak juga ya, banyak Iya. ini ya. Jadi nyambi ya. Itu. Jadi kita memang dan berbaur bersama ya. Jadi gado-gado kalau orang dulu. Betul. Dan gimana yang nyambi-nyambi dan yang utama ini ketika membaur gimana kalau kelihatan? Jadi kalau sudah duduk bersama-sama di Kobra sudah tidak kelihatan lagi mana yang orang kerja di bank, mana yang ini. Jadi sama, kita duduk sama. Itu sih. Gimana kan dengan itu ya, mungkin karena dikatakan tadi gado-gado ya dari berbagai, sehingga banyak ini ya, banyak boleh cerita ada hal-hal menarik mungkin ya selama Bung Ali menjadi ketua di DGS, kemudian itu boleh cerita gimana suka dukanya ya di Gojek juga gimana, misalnya sukanya apa ya, misalnya ada sesuatu yang suka atau duka ketika mungkin pelanggannya atau orderannya dikasih batal atau gimana boleh ya. Kalau nasib ojek online sih ya, kalau bilang rata-rata paling banyak DP duka sih, karena kadang-kadang kan ketika customer apalagi yang penumpang yang ride, kadang-kadang kan ketika order maunya suruh cepat, ketika kita sampai di tujuan penumpangnya lagi mandi, lagi ganti. Pada saat di jalan masa menunggu atau gimana gitu? Ya mau tidak mau harus menunggu, kalau tidak kan hancur performa. Karena kan istilahnya di aplikasi walaupun itu, lama. Ya tergantung sih masing-masing. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang takut jangan sampai akunnya kenapa-kenapa. Karena kan istilahnya dimanapun aplikasi pasti customer itu adalah dewa. Jadi ketika customer komen kadang-kadang kita yang kena juga. Ya, ketika di jalan pun kita kasih helm, kadang-kadang mereka tidak pakai, ongkir 8.000 kena tilang 2,5. Jadi itu, jadi kadang-kadang juga ya di jalan ketika kita bawa kendaraan standar disuruh cepat, ketika dicepat di komen terlalu laju, terlalu cepat. Itu. Jadi memang serba salah juga. Gitu juga ya. Nah, kadang-kadang ketika antar pesanan makanan maupun barang gosen, kadang-kadang sampai tujuan
nomor customer nggak aktif, customer ketiduran. Jadi Ada itu juga ya ada yang juga. Kadangkala ya saya pernah udah jam 11 malam, setengah 12 malam antar di daerah Pandu, customer ketiduran. Pas saya udah mau balik karena agak gelap mau balik udah mendekati apa customer bangun. Maksa balik lagi antar pesanan. Karena kan takut jangan sampai apalagi yang customer yang bayar-bayar sudah bayar pakai GoPay. oh, Kita ya, kan ya. khawatir jangan sampai kita dituduh bahwa kita manipulasi atau kita ambil uangnya, makanannya Ya, kita ambil itu sih. ya, ya. Itu dukanya ya, Iya. dukanya. Kalau sukanya apa ada tuh ya? Gimana? Kalau sukanya memang kalau di sebagai ojek online kita kita adalah bos ya, Betul, betul. kita adalah bos jadi kita bisa tentukan kapan kita bisa on beat. Oh iya, Besar kecilnya pendapatan ya kita yang tentukan tentukan ya. itu sih. Juga dengan adanya komunitas kita bisa banyak teman, kita bisa saling mengenal, kita bisa saling jiwa sosial kita tumbuh, kita saling membantu ketika teman-teman ada musibah kita saling bisa bantu. Jadi itu sih Pak. Menarik ya dari ojek online ini dengan berbagai suku, berbagai macam orang ya, bahkan dengan tingkat pendidikan yang berbeda Iya. boleh menyatu. Ya menarik ya, boleh menyatu dan dalam suatu wadah, menyatu dalam suatu wadah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Saya kira ini menarik dan tadi sudah dikatakan ya bahwa sudah mungkin Tribunal sudah mendengar ya bahwa kerja-kerja di sebagai ojek ini ya, ojek online ini banyak dukanya. Tadi sudah diutarakan ya. Artinya mencari rupiah itu suatu hal yang harus diperjuangkan ya. Iya. Kalau lihat benar-benar memang Butuh kemudian kesabaran. butuh kesabaran karena harus membuat sebagai raja ya, Iya, pelanggan sebagai raja. pelanggan sebagai raja sehingga jangankan di ini ada pelanggan komen Iya. atau menuduh macam-macam sehingga Iya. tentu menghilangkan pekerjaan dan tentu membuat teman-teman tidak nyaman kan. Iya. Bukan mungkin berpikir bukan hanya saya sendiri, nanti nama semua Gojek atau ojek online ini akan rusak Iya. apabila kesalahan dari satu orang ya. Saya ingin bertanya, kalau di organisasi Bang Ali ini ya, Pak Ali ini, apabila ada yang misalnya yang celaka, gimana? Ikut juga tidak? Kan celaka tidak diminta-minta, tapi Iya. namanya di jalan kan, dia celaka lecet, dia celaka sendiri atau gimana? Ya, kita di tiap kali kopdar sering himbau teman-teman untuk selalu safety, apalagi cuaca sekarang lagi ekstrim. Iya. Kalaupun ada yang nanti istilahnya bapak Jalan Niki, juga kan, tidak semua jalan bagus Iya. kan, walaupun di Manado ya. jadi kita selalu sampaikan ke teman-teman kan kalau pagi atau sampai sore kan masih pantauan grup masih bisa dipantau. Kadang-kala kita kalau sudah malam kita suruh info di emergensi ketika ada apa-apa. Kita ada grup emergensi. Jadi saling ini ya. Ya, jadi ketika ada yang kena musibah kecelakaan, jadi sebisa mungkin kita yang ada dekat situ kita bisa merapat. Jadi kalaupun butuh penanganan ya kita bisa bawa ke rumah sakit gitu. Selama ini begitu ya yang terjadi Iya. apabila ada teman-teman, karena kan begini, pekerjaan Gojek itu pekerjaan juga yang tentunya memiliki tingkat kerawanan yang tinggi Iya. ya, karena kerja Gojek ini bukan hanya ada di pagi hari, siang Iya, hari, sore malam. hari, tapi boleh dikata 1 kali 4 jam ya. Ya, Di malam dan penumpang kan kita tidak tahu, ada Iya. penumpang yang baik mungkin, ada yang penumpang yang mungkin sudah mabuk ya. Itu pertama. Kemudian ada yang hujan, kemudian kondisi juga ya, kondisi dari Gojek ini tidak sama. Mungkin ada yang lagi nak fit tuh badan Iya, tapi paksa mencari tuh. Selama ini ada boleh cerita misalnya ada pengalaman teman Gojek yang sakit atau itu kemudian digerakkan persatuan untuk ini. Pada ini. ya. Kalau selama ini, kalaupun ada teman-teman yang kita ketahuan lagi sakit atau lagi info di grup bahwa saya lagi sakit, jadi kita tetap berkunjung. Nanti sambil kalau di kita ada dana sehat, dana spontanitas.
Yang itu kita kumpul dan kita akan serahkan ke Itu per kejadian ya. Setiap ada kejadian tiap kali ada sakit kejadian atau sakit atau ada duka, pasti kita kumpul. kumpul ya. Dan itu semua memberikan. Itu wajib. Kalau wajib. untuk yang dana sehat maupun dana duka itu wajib. Oh, memang sudah ada kesepakatan Sudah ya. ada kesepakatan. Semua wajib. Jadi kalaupun enggak itu akan jadi terutang. Jadi itu harus. Iya, iya, iya. Supaya kan harus disiplin sehingga semua menaati ya. Iya. Iya, iya. Dan itu biasanya diberikan ke keluarga ya, keluarga yang lagi membutuhkan. Membutuhkan ya. Ini sudah jalan berapa lama? Semenjak komunitasnya berdiri, DGS berdiri, ya kita sudah jalan ini. Oh, artinya memang salah satu yang dititik beratkan itu ya, apabila ada anggota yang sakit atau ada lagi musibah kedukaan. Musibah kedukaan. Memang sudah salah atau satu tujuan. lagi musibah bencana alam ya kita pasti bantu. Itu. Ya, ya. Saya ingin tanya juga terkait dengan, kan ini hanya memang khusus sepeda motor ya, roda 2. Dan sepeda motor dari anggota ini kan berbeda-beda. Iya. Jenisnya ya, ada yang mahal, ada yang dia murah, ada yang apa. Ini dalam penentuan kesemuanya itu apakah mempertimbangkan jenis kendaraan yang ini atau tidak melihat itu, hanya melihat keanggotaan? Kita tidak melihat mahal murahnya jenis motor. Yang pasti kita sudah sepakat bahwa untuk dana sehat sekian, dana duka sekian. Dan itu tiap kali ada kejadian diinfokan di grup. Nanti ada seksi itu yang akan urus. Jadi kita di struktur itu ada macam-macam seksi. Itu. Oh, jadi dia selain ada ketua, kita ada sekretaris, ada bendahara, ada sekretariat, ada juga sesi touring. Jadi kita juga kan tiap tahun itu pasti ada touring keluar daerah. Itu. Jadi refreshing atau ya. Sendiri atau dengan keluarga? Kalau terakhir kemarin kita ada yang bawa keluarga, jadi ke Gorontalo kemarin. Oh, jauh juga ya. Iya, jadi touring rame-rame. Silaturahmi ke komunitas yang ada di sana. Kalau misalnya Natal atau Lebaran, apakah ada juga saling itu atau gimana? Ya, iya kebetulan juga kalau untuk komunitas kita kalau ada Natal, kita kadang-kala ada tiap Natal itu kita bawa bantuan ke panti asuhan. Jadi tetap kunjungan silaturahmi ke rumah ada, dan juga kita kalau Natal kita sudah sepakat yang Kristen nanti akan bawa bantuan ke yang panti asuhan Islam. Ketika yang Idul Fitri kita akan bawa bantuan yang di panti asuhan Kristen. Jadi itu rutin juga tiap tahun. Oh, ada ini memang sudah ada kesepakatannya. Jalan bahwa memberi juga ke panti asuhan ya. Baik ketika ada jadi Natal dan Idul Fitri pasti ada. Hari-hari raya keagamaan ya. Tribuner, saya kira ini menarik ya, ternyata ini dikatakan memang kenapa dimotivasi volunteer ya. Kenapa volunteer? Karena memang mereka tidak digaji ya. Tidak digaji, memang dalam kerelaan. Kebetulan mereka dalam Pak Ali dan kawan-kawan ini di Gojek online ya, kemudian sengaja membentuk komunitas untuk membantu, baik membantu anggota juga ternyata pihak luar. Tadi di awal bincang-bincang sudah diceritakan bahwa ada yang bantuan-bantuan untuk untuk bantuan-bantuan untuk makanan setiap Jumat ya. Setiap Jumat, kemudian ternyata setiap hari raya baik Natal maupun Lebaran itu ada saling mengunjungi ke panti asuhan baik yang dikelola Yayasan Kristen maupun Yayasan Islam ya, yang kemudian ada dana duka, ada dana sehat ya, dana sehat untuk anggota yang sakit maupun anggota yang ditimpa keluarganya. Dia kalau meninggal anggota keluarganya, keluarga inti ya. Ya. Jadi suami istri, kalau ini suami istri anak. Itu yang di cover oleh ini ya, dana duka ya, komunitas.
Iya, Kalaupun ada orang tua mantu, tinggal kita kebijakan spontanitas. spontanitas ya, artinya tidak Tidak, sebesar ya, tidak sebesar dan tidak ditetapkan seberapa pun yang Iya, silakan iya. keikhlasan masing-masing teman-teman. Kalau keluarga inti Itu wajib. memang wajib ya, tapi kalau ini Kalau menantu, saudara atau kerabat ya, itu kebijakan spontanitas. ya, artinya Minimal ada keran bunga aqua yang dikasih for bantuan keluarga. ya seadanya. Tapi saya kira wadah ini kalau kita lihat dari bincang-bincang awal ini sangat membantu sekali ya, sangat membantu dan sangat jangkauannya sangat luas. Karena membantu selain internal ya, untuk membantu internal dalam keadaan duka, dalam keadaan memang membutuhkan, juga memberikan empati ke sesama yang seperti program memberi makanan ya ke tentu kita tidak akan melihat banyak tidaknya ya, tapi ini tentu memotivasi akan volunteer yang lain ya, untuk juga pasti banyak ya di Manado ini banyak volunteer yang seperti Pak Ali dan kawan-kawan ini yang juga berbagi untuk banyak orang, kerja-kerja untuk ke sosial dan kerja-kerja untuk kemanusiaan. Mungkin ke depan ya, terakhir ke depan ini kira-kira apa, tidak ada program-program apa lagi dari DGS ini ke depan? Kedepannya program yang sudah jalan itu kita akan pertahankan, kita ada tingkatkan, dan kita juga ke depan berusaha akan berkomunikasi atau jalin relasi dengan mungkin instansi-instansi yang bisa akomodir teman-teman yang punya keahlian, karena juga kan di komunitas ada juga yang punya keahlian bengkel dan sebagainya. Mungkin kita bisa akan berpikir di tahun ini, karena kan kemarin pasca COVID ada ya, ini, jadi memang ruang gerak agak terbatas jadi ya. Selalu kita sampaikan ke teman-teman bahwa kita tidak selamanya di jalan, kita tidak selamanya akan on beat terus di faktor umur, dan juga ketika kita akun di suspend maupun di PM, maka kita harus ada alternatif lain. Jadi bagaimana kita berusaha kalau bisa buka warung kecil sampingan. Kemarin kan kita juga ada teman-teman yang kita bantu untuk bisa bermohon di kredit di BRI untuk pengembangannya usaha pengembangan usaha. Jadi di samping dia ojek, dia bisa ada usaha sampingan. Karena kalau berpikir bahwa kita harus selamanya ada di situ, mungkin tidak akan. Itu dibatasi dengan usia, dengan takut kapan saja akun kita bisa kena suspend atau PM gitu sih. Ini saya ingin tanya ya, ini Gojek ini dari 3 atau 4 tahun lalu dengan saat ini gimana? Apakah lebih mensejahterakan anggota atau gimana? Boleh diceritakan? Ini sih relatif sih, tergantung. Jadi melihat teman-teman kan saya dengar awal-awalnya lebih mudah dapat ya nilai-nilai atau apanya ya. Memang sih katanya agak lebih sulit atau gimana? Iya, memang awalnya memang teman-teman banyak berharap menggantungkan karena banyaknya bonus dan sebagainya. Saat ini juga ya pasca COVID melanda, banyak kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Intinya saat ini teman-teman juga di lapangan ya ada juga yang bisa dapat lebih, ada juga yang satu hari cuma 1 order, ada juga yang cuma 2 order. Jadi memang ketika ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak, jadi relatif. Jadi ketika saya bilang enak, ada yang komplain, oh nggak bisa, kita melarat 1 hari kita cuma dapat 1 order. Itu ketika kita bilang kita melarat, ada yang dinamis ya, dinamis. Jadi itu, jadi memang sekarang kalau teman-teman kalau jalan lihat ada yang nongkrong di halte, ada yang nongkrong di depan-depan Alfamart, kadang-kala apalagi cuaca begini, pulang rumah. Kali 1 hari hujan. Iya, kadang-kala cuma 1 order. Kalaupun yang hujan, kadang-kala cuma 1-2 order. Jadi istilahnya ketika pulang rumah, aduh, ini sampai rumah kagak istri usir, kena ada bawa pendapatan minus apa semua. Jadi memang ya relatif untuk saat ini. Jadi kalau kita bilang
kurang, yang lain bilang lebih, di saat bilang lebih ada yang kurang. Jadi emang Artinya bang, rezeki kan Tuhan soatur. Tuhan faktor, iya. Ada artinya tingkat kesulitan ya, memang ada ini. Tapi memang sekarang juga persaingan sudah banyak ya. Sekarang ada beberapa juga ya yang sudah muncul, sehingga tentu persaingan satu sama lain ini juga semakin kompetitif ya, semakin kompetitif. Ya, sehingga teman-teman di DGS kita, walau kita yang terdaftar resmi di Gojek, buat teman-teman yang mungkin akunnya sudah apa, silakan pilihan teman-teman di mana. Teman-teman yang penting istilahnya ada di aplikasi mana, yang penting bisa bawa pulang duit buat keluarga. Kalau mau bertahan lantas nggak bisa, cuma satu order cuma 8.000, lantas mau bawa ke rumah, keluarga makan apa. Jadi selebihnya selalu disampaikan teman-teman bahwa apapun aplikasi kita, apapun warna jaket kita adalah satu. Intinya pulang ke rumah bawa doi. Jadi bawa manfaat untuk keluarga ya. Buat keluarga, bawa berkat buat keluarga. Jangan terlalu fanatik di satu aplikasi. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya dari pagi sampai tengah sampai pagi lagi tidak dapat apa. Itu. Jadi, betul. Artinya memberikan arti lebih dewasa ya, lebih dewasa, bahwa ini kan profesi untuk mencari makan istilahnya. Profesi ini untuk membawa manfaat kepada keluarga, sehingga memang cari mana yang baik tentunya, yang menghidupkan keluarga, diri dan keluarga ya. Jadi kan kayak bahasa anak-anak kemarin, itu tidak loyalis, bukan masalah loyalis. Kita loyalis, lantas kita tidak dapat apa-apa, kasihan keluarga di rumah. Betul. Pasti silakan, aplikasi banyak pilihan. Mana yang bisa cepat dapat dan mungkin wadah ini ya, yang wadah volunteer yang saya katakan tadi, yang kita perbincangkan tadi, tidak menutup kemungkinan kan di mana saja sebagai satu grup atau khusus tertentu, misalnya khusus Gojek. Memang untuk DGS kita memang kan kalau istilahnya kalau sudah terdaftar di aplikasi lain di Gojek ya kita di Gojek. Cuma kemarin seiring jalan banyak teman-teman yang mau gabung. Ya kita tetap kita DGS Driver Gojek Squad tetap ada. Itu memang resmi bernaung di Gojek. Untuk teman-teman yang mungkin dari Shopee, dari mana, tetap kita ada. Kita ini kita buat akomodir, kita buat komunitas baru lagi. Tetap namanya DGS, tinggal kita ininya tetap DGS ada ini, DGS utama Driver Gojek Squad yang ada apa? DGS plus apa DGS plus, karena teman-teman ini mau masuk kan mungkin berteman, mungkin mereka di Gojek dulu kemudian pindah atau gimana ya. Iya. Itu. Ya. Dan saya kira organisasi ini ya tentu dia harus memang ada dinamikanya, dan wadah ini tentu harus mengikuti perkembangan. Tentu dengan perkembangan zaman makin banyak wadah-wadah organisasi online ya. Online ini tentu membuat harus lebih luas. Kan yang intinya adalah kebersamaan. Kebersamaan, membangun kebersamaan. Kemudian selain membangun kebersamaan, saling mendapatkan manfaat dari wadah ini dari wadah ini. Kan tadi kita sudah bincang-bincang ya, manfaatnya banyak. Ketika ada yang sakit ada keluarga yang sakit, ada yang ditimpa duka, paling tidak wadah ini bisa memberi empati memberi empati bahwa kita sesama, kebetulan kita sesama di satu tempat. Orang nada bilang mencari sama-sama di sini ada yang saya ingin tanya gimana, kan ada yang pencarian ini dijadikan sebagai mata pencarian utama, tapi ada juga yang ini sebagai sampingan. Gimana dengan teman-teman yang dosen, yang dari institusi lain, apakah mereka bergabung kemudian memberikan motivasi ke yang bekerja utama atau gimana? Boleh diceritakan sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang pencarian cuma sampingan di driver, ya itu kadang-kadang ketika kita duduk di kopdar, kita duduk untuk pertemuan tiap Jumat, ya kita saling sharing kasih motivasi, melihat situasi yang lagi sulit saat ini ya teman-teman, apa yang bisa di-support buat teman-teman yang mungkin lagi kesusahan. Karena kan dari sekian banyak anggota ya enggak semuanya tiap hari itu bisa dapat lebih. Jadi ada kadang-kadangnya ket cuma sekian, ket cuma 2 order, cuma 3 order. Jadi kalau cuma bilang sabar, langsung kamu sabar mati.
Jadi ya bahasa sabar ket ya susah sabar ini ket kalau tiap hari sabar-sabar habis modal ya kan. Betul, betul, Jadi betul. ya berusaha sih bisa mungkin ya kita bisa cari solusi lain apa yang bisa kita ini buat teman-teman. Ya itu pilihan utama ya itu silakan aplikasi adalah ada banyak. Ada banyak. Kalau sudah berusaha seminggu 2 minggu tetap tidak ada perubahan ya kenapa harus bertahan ya kan? Betul. Karena di rumah butuh biaya hidup, teman-teman butuh biaya untuk bayar ansuran dan sebagainya. Kalau mau bertahan di sini, kasihan tidak akan terpenuhi. Ujung-ujungnya mungkin kendaraan yang dijaminkan bisa saja ditarik dan Iya, sebagainya. karena kan ada yang ini ya, Masih leasing ya. masih leasing ya. Dan kalau yang bukan pekerjaan utama gimana mereka biasanya? Mereka biasanya pas habis jam kantor biasa mereka on beat. Ada juga yang nanti on beat malam. Tidak Jadi tentu ya. tidak tentu. Jadi itu kan kadang-kala ketika di grup nanti akan kelihatan siapa yang sudah on beat. Ada yang kan kita udah tahu oh ini jam Senin sampai ini kerja di kantor. Jadi ini baru hari ini baru dia on beat. Juga teman-teman kemarin yang dari ini waktu tugas keluar ini baru balik lagi. Ket sudah ada ket ya. Oke, siap. Jalan. Jadi itu. Ya. Dan terakhir ya, kita juga dibatasi oleh waktu ya dalam bincang-bincang ini. Saya ingin tanya, Bung Ali ini awalnya menjadi ojek online ini gimana? Waktu memutuskan, apakah ada pekerjaan lain kemudian berhenti atau gimana? Atau memang boleh diceritakan? Ya, memang sebelum jadi driver ojek online, emang kemarin terakhir kita sempat itu audit dan juga kepala cabang terakhir di Kota Mobagu. Cuma karena udah lama nggak pulang Manado, jadi pas penempatan di Manado, jadi sudah istirahat Jo. Jadi berpikir bahwa apa yang harus kita buat. Jadi untuk memenuhi keluarga ya apa yang ada di diri kita kembangkan. Jadi ya. kita daftar online sambil kita jalan. Jadi untuk saat ini ya paling banyak sih di aksi sosial. Kita aktif di organisasi. Sudah berapa lama di ojek di apa? Kita sudah 4 tahun sih di Driver ojek. ojek. Kita 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun ya. Kurang lebih. Dan gimana? Sudah mampu mengembangkan usaha-usaha di rumah atau gimana? Ya memang untuk alhamdulillah nggak bisa dipungkiri memang awal-awal kemarin kayak Pak ini bilang kemarin awal kemarin memang pendapatan Gojek lumayan besar jadi kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Untuk saat ini memang kalau untuk saya akhir-akhir ini memang agak dibatasi karena aktivitas organisasi juga yang saat ini lagi mengadvokasi masyarakat. Jadi banyak turun ke lapangan. Jadi untuk online masih agak kurang. Jadi saat ini masih bersama teman-teman dari Ormas lagi mengadvokasi masyarakat. Ya. Dan Trimuders, demikianlah bincang-bincang kita ya, bincang-bincang saya dengan Bang Ali terkait dengan motivasi ya, motivasi volunteer ya, atau motivasi untuk menjadi relawan. Dan tadi sudah dikatakan oleh Bung Ali ya bahwa keberadaan atau organisasi mereka ya DGS ini sudah ada kurang lebih 3 tahun ya, sudah ada 3 tahun dan berbagai aktivitas sudah mereka lakukan baik untuk membantu sesama anggota di saat duka, di saat sakit maupun membantu masyarakat. Itu ada program Jumat ya. Program Jumat memberikan makanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kemudian hal-hal yang lain juga tentu sudah sangat membantu dan ini adalah contoh ya. Ali Akbar Lijali ini merupakan contoh dari sekian banyak volunteer yang ada di Sulawesi Utara. Tentu dengan bidang kegiatan masing-masing ya. Bidang kegiatan masing-masing yang sudah dilakukan. Kalau Bang Ali saat ini dia sebagai driver ya, ojek online ya. Saya kira banyak juga volunteer lain ya banyak. Di bidang-bidang yang lain ya. Yang juga boleh menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Tapi paling tidak inilah yang saya harap
memberikan inspirasi bagi para tribuners ya, bahwa kita di kerja apapun kita, mari kita juga boleh ada sisi kemanusiaan kita menjadi volunteer ya, di kemanusiaan untuk membantu sesama seperti yang sudah dilakukan oleh Bung Ali ini. Dan Tribuners, seperti biasa sebelum saya mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Bung Ali untuk closing statement ya, bisa simpulan dari kita bincang-bincang kita, atau himbauan atau ajakan kepada siapapun termasuk pemerintah. Silakan Bung Ali. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, terutama teman-teman driver ojek online. Tetap semangat untuk on-beat mencari biaya hidup buat keluarga. Tetap safety, tetap prokes, dan berapapun yang kita dapat berusaha untuk menyisihkan sedikit buat teman-teman yang lain lagi membutuhkan. Mungkin itu buat pemerintah mungkin bisa lebih memperhatikan lagi teman-teman driver ojek lain, karena status kita cuma mitra. Mudah-mudahan ke depan bisa ada terobosan buat teman-teman driver ojek lain yang ada di Kota Manado. Terima kasih. Ya. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Ali Akbar Wijali yang sudah hadir ya, sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di acara Tribun Bakudapa. Dan tentu masih banyak hal ya yang kita bisa ceritakan, bisa sharing untuk memberikan inspirasi kepada para tribuners. Tapi paling tidak apa yang kita perbincangkan ini ya sedikit boleh memberikan semangat, memberikan ya pelecut untuk motivasi ya kepada para tribuners di saat situasi masih dilanda COVID-19 ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.